Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Rizal Akmon Abdul Karim. Pada kesempatan kali ini, Rizal akan menjelaskan tentang salah satu training tool improvement, yaitu diagram fishbone. Nah, diagram fishbone adalah atau diagram tulang ikan karena bentuknya seperti tulang ikan, sering juga disebut sebagai cause and effect diagram atau Ishikawa diagram yang diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, yaitu seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar atau 7 basic quality tools. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas. Kemudian, manfaat pembuatan diagram fishbone. Fungsi dasar diagram fishbone atau tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek, klasifikasi, dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Dengan adanya diagram fishbone ini sebenarnya memberikan banyak sekali keuntungan bagi dunia bisnis. Selain memecahkan masalah kualitas yang menjadi perhatian penting perusahaan, masalah-masalah klasik lainnya juga terselesaikan. Masalah-masalah klasik yang ada di industri manufaktur khususnya antara lain adalah A. Keterlambatan proses produksi, yang B. Tingkat defect atau cacat produksi yang tinggi, yang C. Mesin produksi yang sering mengalami trouble, yang D adalah output lini produksi yang tidak stabil yang berakibat kacau plan produksi. Yang E, produktivitas yang tidak mencapai target. Yang F adalah komplain pelanggan yang terus berulang. Nah, kemudian langkah-langkah pembuatan diagram fishbone. Yang pertama adalah menyepakati permasalahan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Yang ketiga adalah menemukan sebab-sebab potensial dengan brainstorming. Yang keempat adalah mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, menyepakati permasalahan masalah yaitu langkah pertama dalam pembuatan fishbone. Sepakati sebuah pernyataan masalah atau problem statement. Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam fishbone seperti kepala ikan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal utama, buat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai cause atau secara visual dalam fishbone adalah tulang ikan. Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategori-kategori ini antara lain, yang pertama adalah mesin atau teknologi. Yang kedua adalah metode atau proses. Yang ketiga adalah material, termasuk raw material, consumption, dan informasi. Yang keempat adalah manpower, tenaga kerja atau pekerjaan fisik, atau disebut juga mind power, pekerjaan pikiran atau kaizen, saran, dan sebagainya. Yang kelima adalah measurement, pengukuran atau inspeksi. Yang keenam adalah mile atau mother nature, lingkungan. Langkah ketiga yaitu menemukan sebab-sebab potensial dengan brainstorming. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam fishbone diagram. Yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan. Kemudian sebab-sebab ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil keluar dari garis diagonal. Pertanyakan kembali mengapa sebab itu muncul sehingga tulang lebih kecil atau subbab keluar dari garis horizontal. Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Kemudian langkah yang terakhir dalam pembuatan diagram fishbone yaitu mengkaji dan menyepakati sebab yang paling mungkin. Setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan subbabnya. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin.
Kemudian kanji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan, sebab yang tampaknya paling memungkinkan, dan tanyakan mengapa ini sebabnya. Pertanyaan mengapa akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi. Kemudian tanyakan mengapa sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah seperti itu, atau kalau sudah sampai ke situ, sebab pokok telah teridentifikasi. Kemudian cara membuat diagram fishbone menggunakan Minitab. Let's check it out. Nah, baik untuk pembuatan diagram fishbone pada Minitab, yang pertama kita tentukan judulnya dulu ya. Pada kesempatan kali ini saya menentukan judulnya yaitu terpleset di area paper mesin. Nah, kemudian adalah kita tentukan masalah-masalahnya. Nah, untuk masalah-masalah tersebut saya sudah rangkum di Excel. Nah, yang seperti ini. Tinggal kita copy ke dalam Minitab. Paste. Nah, seperti ini data-datanya ya. Kemudian ada data yang dikerucutkan kembali seperti kurang waspada kondisi sekitar nih. Yaitu dikarenakan karena tidak fokus, bercanda saat bekerja, dan kurang tidur. Nah, kemudian ada lagi yang soal sepatu safety aus dikarenakan sepatu terlalu sering dipakai. Kemudian tidak ada pengecekan area berkala, yaitu dikarenakan tidak ada SOP cleaning. Kemudian tidak ada rambut safety, yaitu dikarenakan tidak ada SOP di area rawan terpleset. Kemudian ada ceceran white water, yaitu WWC bocor. Kemudian ceceran oil yang dikarenakan hose oil sobek atau umur pakai hose oil sudah melewati batas. Yang pertama kita lakukan untuk membuat fishbone diagram yaitu klik start, kemudian quality tools, dan klik cause and effect. Nah, kita isi kolom yang ini. Yang pertama adalah main, double klik. Yang kedua ada mesin, double klik. Yang ketiga ada material, double klik. Yang keempat ada method, double klik. Yang kelima ada environment, double klik. Nah, karena kita tidak menggunakan measurement, kita hapus bagian measurementnya. Environment. Nah, kemudian sub yang masalah tadi yang kurang waspada, double klik yang kurang waspada. Oke. Kemudian yang di material, double klik yang bagian soal safety aus. Oke. Kemudian bagian metode kita kerucutkan kembali masalahnya itu tidak ada pengecekan berkala. Yang kedua adalah tidak ada rambu safety. Oke. Kemudian bagian environment, yaitu ada ceceran white water, kemudian ada ceceran oil, klik juga. Oke. Nah, efeknya itu terpeleset di area paper mesin. Untuk judulnya yaitu diagram fishbone terpeleset di area paper mesin. Oke. Nah, berikut adalah hasil dari diagram fishbone pada Minitab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rijal Akmon Abdul Karim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.